Ada satu yang bisa mengguncang langit, yaitu doa orang benar. Puji Tuhan, saya akan bawa di Mazmur ini dengan tema doa yang hidup, percaya, menyerahkan, dan lakukan. Mazmur 37 ini ditulis sama Daud ya, di masa hidupnya yang bisa dibilang nggak sederhana gitu. Ketika Daud melihat ketidakadilan, penundaan, dan kenyataannya orang yang hidup gak bener nih, orang yang hidup kayak pokoknya kita orang benar lah ini. Tapi ketika Daud melihat orang yang hidupnya gak benar, seringkali doanya cepat dijawab. Seringkali kok dia udah berhasil duluan, padahal aku nih lebih taat gitu kan. Dan sementara orang yang setia, kok harus nunggu lagi sih? Kok harus nunggu sih Tuhan? Nah, di kondisi di dalam Mazmur ini sangat amat relate buat kita di kehidupan sehari-hari, di mana kita udah berdoa sungguh-sungguh, satu hari itu bisa berdoa 3-4 jam bahkan lebih gitu kan. Tapi yang kita lihat justru orang lain sampai di titik yang kita mau gitu. Entah dalam pekerjaan, sekolah, apa lagi? Banyak yang masa depan gitu. Sehingga tanpa sadar doa berubah dari dialog jadi tempat kita mencurahkan tempat kekecewaan sama Tuhan. Bayangin nih, kita datang ke ruangan Bapak Gembala, terus dipanggil tiba-tiba gitu kan, ada yang deg-degan gak? Kita nggak tahu nih kita mau melakukan apa. Mungkin sebagian orang deg-degan kayak kemarin full time, tiba-tiba dipanggil satu-satu ke ruangan Papa, pada bilang di luar, ini ada apa ya? Ini kenapa ya gitu kan? Kalau kita dipanggil satu-satu ke depan, ke ruangan Bapak Gembala, pasti kita panik gitu kan? Nah kembali lagi kita masuk nih ke ruangan Bapak Gembala, tapi Bapak Gembala ini nggak ngomong apa-apa. Kita duduk berdepanan berhadap-hadapan, tapi Bapak Gembala Papa cuma diem aja. Papa cuma diem aja, terus kita ngapain? Kita bakalan apa? Nah, benar. Salah satunya adalah bertanya, tapi kalau kita diperhadapkan sama, kalau misalnya dalam hati kita bilang gini, ini Bapak Gembala ngapain ya? Diem aja, ini kayaknya aku kabur aja deh. Dalam hati pasti ya, gak mungkin kita ngomong gitu langsung kan. Dan beberapa orang sebagian pasti akan nunggu gitu kan. Akan nunggu apa nih Bapak Gembala kenapa nih mengabaikan aku gitu kan. Padahal aku udah di depan mukanya gitu kan. Atau kita mau tetap tinggal gitu kan di depannya Bapak Gembala gitu. Nah ketika kita percaya pasti bakalan bilang, kalau gak ada respon kayaknya aku tunggu dulu deh. Gak apa-apa deh Bapak Gembala, aku percaya kok ini Bapak Gembala aku gitu kan. Tapi sebaliknya kan kalau orang yang ini, aduh udah deh cabut aja. Masa gue dicuekin gitu kan, gue udah datang nih, buang-buang waktu. Nah ada beberapa orang begitu, tapi ketika kita kenal siapa yang kita tunggu di depan kita sekarang, kita bakalan tunggu gitu kan. Dan ini ternyata dasar dari Mazmur 37. Karena Daud gak memulai permintaan, melainkan dengan kepercayaan. Kalau kita baca di Jumat yang kemarin itu, Mazmur 37 ini, pasal ini menceritakan tentang kerendahan hati dan percaya ke Tuhan. Dan kita diajarkan untuk tetap hidup dalam kebenaran ya. Hidup dalam kebenaran itu kayak gimana, kayaknya aku gak usah menjelaskan itu karena Bapak Gembala semuanya pasti sudah tahu hidup dalam kebenaran itu bagaimana gitu kan. Tapi di pasal 37 ini saya cuma mau meng-highlight di Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Boleh kita baca bergantian? Oh sama-sama aja deh. Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. 1, 2, 3 ya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ada amin?
Amin. Mazmur 37 ayat 3 sampai 5 ini enggak lagi ngajarin kita buat doa dijawab cepat sama Tuhan. Enggak. Tapi gimana kita bangun relasi sama Tuhan. Ketika Tuhan enggak jawab, belum jawab doa kita sekalipun, ya kita harus tetap tinggal. Karena doa enggak pernah diartikan kayak mengubah Tuhan. Doa tuh gak pernah diartikan mengubah Tuhan, tapi apa? Tapi doa membentuk kita jadi diri kita sendiri, jadi diri apa yang Tuhan mau. Ketika doa dipahami kayak sering dibilang Papa, doa itu komunikasi dua arah. Jadi kita belajar kan kalau Tuhan itu bukan cuma dengar kata-kata kita, tapi juga sedang berbicara melalui proses penantian dan keadaan yang diizinkan Tuhan. Nah, ada beberapa poin yang akan saya bawa. Yang pertama adalah percaya dengan dasar doa. Di sini kata yang pertama itu adalah yang ayat ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Kalimat ini nunjukin kalau doa itu dimulai dari kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Tapi dari membangun relasi sama Tuhan, apa yang kita nantikan? Keinginan kita apa kebutuhan kita? Karena ketika kita nggak percaya nih, kita akan selalu berdoa dengan hati yang was-was. Contohnya kalau Tuhan hari ini aku gagal nih di pekerjaan yang ini, tapi ya sudahlah Tuhan, aku mau berserah. Tapi was-was, tapi takut. Tapi di dalam hatinya masih ada rasa takut itu gitu. Tiba-tiba nanti kepikiran malam, ini aku bisa gak ya besok dapat pekerjaan baru lagi? Masih ada rasa was-wasnya gitu kan. Sementara ketika kita percaya, kita akan berdoa kayak tenang, ya walaupun jawabannya belum kelihatan sama Tuhan, kita tetap damai. Kita mau jadi orang yang mana? Kita mau jadi tetap tenang, kita mau melakukan hal yang baik, atau kita mau jadi orang yang was-was? Di hari Minggu kemarin, Papa sempat singgung. Kalau doa itu dianggap sebagai daftar belanjaan. Ibu-ibu biasanya daftar belanjaan, kalau mau belanja bulanan, tulis dulu kebutuhannya apa. List satu persatu, jangan sampai yang tidak terlist masuk ke dalam gitu kan. Kecuali budgetnya lebih gitu kan. Kayak doa kita itu udah kayak daftar belanjaan, tapi kayak Tuhan, contohnya Tuhan, aku maunya kayak gini deh Tuhan. Aku maunya belok kanan deh Tuhan. Kayaknya kalau belok kiri aku agak melenceng Tuhan. Beda kayaknya ini bukan jalurku. Belok kanan aja deh Tuhan gitu kan. Kita ngatur Tuhan. Kita yang pilih jalan kita jadinya gitu kan. Sedangkan Alkitab itu gak ngajarin untuk kita ngatur-ngatur Tuhan gitu. Karena di Alkitab doa itu koinonia, persekutuan atau komunikasi dua arah. Ketika kita atur doa kita ke Tuhan, Tuhan di atas bakal ngomong gini gak ya, ini anak percaya gak sih sama aku? Atau dia cuma percaya sama jawaban doaku? Coba kita membayangkan apa yang akan Tuhan ngomong ke kita begitu. Sebenarnya kalian ini percaya gak sih sama aku? Atau kalian cuma nunggu-nunggu jawaban doaku? Kalau Tuhan ngomong gitu kayaknya aduh sedih banget gitu ya, Tuhan sampai ngomong begitu. Padahal kita taat, padahal kita percaya gitu kan. Itu karena was-was tadi. Seringkali kita terfokus dengan doa yang kita mau, bukan jawaban yang berasal dari Tuhan. Karena di Amsal 3 ayat 5 sampai 6 bilang begini. Amsal 3 ayat 5 sampai 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Oke, kita tahu ayat ini ada. Kita tahu ayat ini kita bisa hafal, kita bisa ingat. Tapi ketika kita dalam musim kering, ketika kita dalam musim yang gak baik-baik aja,
kita bisa lupa. Semua ayat-ayat itu bisa hilang di kepala kita. Terkadang ya, terkadang. Padahal maknanya itu berarti dalam doa kita belajar melepaskan keinginan kita. Melepaskan keinginan kita. Untuk apa? Untuk mengatur hasil, waktu, ya caranya Tuhan gitu. Untuk serahin aja deh ke Tuhan gitu. Gak gampang, sulit. Ya 1-2 orang mungkin akan merasa kayak, aduh Tuhan bagaimana ya? Bagaimana ya Tuhan? Kayaknya gak bisa deh aku. Aku ada kesaksian magang. Mungkin ini sudah didengar beberapa orang tapi gak apa-apa ya. Kesaksian buat Tuhan kan Tuhan senang dengarnya gitu ya. Jadi semuanya teman-temanku udah dapat tempat magang. Udah dapat tempat magang 1 minggu sebelum penutupan tempat magang. Jadi gak ada lagi nih kan. Sedangkan aku sudah masukin ke 40-30an perusahaan di bagian broadcast untuk masukin surat magang dan lain sebagainya. Udah interview juga. Jadi ada satu cerita saat interview itu kenapa alasannya ditolak adalah ini karena temanku yang kasih tahu, karena dia masuk. Katanya yang itu hari Minggu gak bisa kerja karena dia ibadah. Karena aku bilang, tapi aku gak bisa kerja Kak di hari Minggu. Karena aku ada ibadah gitu. Itu gak berpikiran panjang gitu kan. Ibadah kan bisa ada yang sore, ada yang pagi, ada yang siang gitu kan. Nah gak bisa kepikiran sampai situ. Dan pada akhirnya apa, gak diterima. Temenku yang bisa, yang muslim malah diterima gitu kan. Nah singkat cerita udah sampai 1 minggu melalang buana. Karena kakakku kerja di Bekasi. Jadi pergi ke Bekasi bantuin dia gitu kan. Ini kenapa aku gak diterima-terima gitu. Padahal udah 30-40 tempat dimasukin gitu kan. Takut, was. Terus satu ketika udah sampai di warungnya kakakku, aku buka handphone. Halo selamat malam, kita dari Asyirnya MOP mau interview kamu. Deh, langsung kayak MOP, ini bener gak sih? Maksudnya malam-malam orang mau interview kan kayak gimana gitu ya. Jam 6:30 kayak takut-takut ini bohong deh kayaknya gitu kan. Terus aku langsung bilang ke kakakku, Kak, masa ini dari Ruben Onsu mau interview bagaimana nih? Bisa gak ya? Tipu-tipu kayaknya. Terus kakakku bilang, udah coba. Balas aja. Terus kakakku bilang, begitu? Aku balas, malam Pak, selamat malam. Oh bisa Pak, bisa malam ini. Oke, singkat cerita di telepon, interview. Malamnya langsung bilang, besok sudah bisa masuk ya, jam sekian. Wow. Itu berdoa enggak? Berdoa. Itu beriman enggak? Beriman, tapi mungkin ya lebih kencang imannya kakakku. Karena dia yang suruh aku untuk masukin ke situ. Kayak aku udah pressure duluan. Ini gak mungkin lah, masa diterima di tempatnya Ruben Onsu gitu kan. Gak mungkin lah, udah jangan berharap. Karena kakakku suka nonton channel-channelnya dia kan. Udah Kak, jangan. Udah masukin aja. Ternyata imannya dia yang ke situ. Aku gak numpang iman ya. Tapi memang imanku ada, tapi mungkin kecil, menciut karena was-was itu. Tapi kakakku imannya besar untuk aku bisa ke situ gitu kan. Nah itu adalah salah satu contoh ketika kita was-was tapi kita punya mungkin kakak rohani, teman rohani atau siapapun yang bisa nguatin kita gitu kan. Nah di Yesaya 30 ayat 15 bilang gini, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Di situ tuh kayak nunjukin kalau iman kita itu sering diuji. Diuji karena apa? Bukan karena saat Tuhan ngomong, tapi saat Tuhan diam. Gak jawab doa kita sama sekali. Kalau doa kita berakar di kata kepercayaan, maka itu akan membuat kita lebih berani melakukan sesuatu yang benar walaupun hasilnya gak kelihatan sama sekali.
Atau belum lah, bukan gak kelihatan tapi belum kelihatan sama sekali. Karena iman gak nunggu bukti untuk taat, melainkan taat karena percaya dan melakukan. Amin. Poin yang kedua adalah diam adalah kesetiaan dalam penantian. Di ayat selanjutnya dibilang tinggallah di negeri dan peliharalah kesetiaan. Ini ngajarin kita bahwa ketika kita membangun relasi sama Tuhan, ketika kita setiap hari bangun hubungan sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, datang ke Tuhan gitu kan, pastinya dengan absen gitu kan. Wah, hari ini sudah tertata nih absennya begini. Nah, kita terus menerus ke Tuhannya, bukan kayak kunjungan rohani, bukan pas butuhnya aja ke Tuhan gitu kan. Karena komunikasi dua arah itu butuh waktu, kesabaran, dan komitmen. Kalau misalnya kita nggak punya tiga-tiga itu untuk datang ke Tuhan, itu artinya kita cuma kunjungan ke Tuhan. Kita nggak ada waktu, misalnya kita ada waktu nih ke Tuhan, tapi kita sungguh-sungguh nggak? Coba kita cek and recheck diri kita sendiri gitu. Kita ada waktu nggak sih hari ini buat Tuhan? Kita sabar nggak sih nunggu jawaban Tuhan? Walaupun sampai di ujung tol nggak kelihatan itu jawabannya. Dan apakah kita mau komitmen sama jawaban Tuhan walaupun Tuhan diam? Di dalam Yohanes 15 ayat 4 kita disuruh untuk tinggal di dalam Kristus. That's the point. Kuncinya kita ada di dalam Tuhan, kita disuruh tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan artinya kita menghasilkan buah. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan kita menghasilkan buah. Dan buah gak pernah lari dari orang yang come and go, datang dan pergi. Kalau di lagu-lagu tuh, kalau ada, ini ada yang tahu gak ya? Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Buset, kejamnya di kau. Aku tadi malam tanya Kak Kris, kamu tahu gak lagu itu? Enggak katanya. Ya ini kelahiran tahun berapa ya? Nah, buah itu nggak pernah buah itu nggak pernah lahir dari orang yang datang dan pergi. Buah itu datang dari orang yang menetap dan bertahan. Kita mau jadi orang yang datang dan pergi ke Tuhan atau menetap dan bertahan? Itu pilihannya ada di kita sendiri ya. Di Mazmur 62 ayat 2 bilang kalau kepada Allah saja jiwa kita terdiam menanti. Karena apa? Keheningan bukan tanda Tuhan menjauh. Keheningan bukan tanda Tuhan menjauh, tapi ruang untuk Tuhan bekerja lebih daripada yang kita pahami. Kadang kita tuh nunggu jawaban Tuhan. Kita maunya yang kayak daftar belanjaan tadi. Tuhan di sini deh, ini deh. Tuhan kayaknya bingung deh di atas sampai Tuhan diam. Ini sebenarnya yang mau dijawab yang mana? Ini sebenarnya yang mau dibenerin yang mana? Tuhan tuh perlu waktu. Tuhan tuh juga perlu waktu untuk menjawab. Nih kayaknya kalau gue kasih jawaban ini dia melenceng deh. Jadi Tuhan tuh pasti punya ranahnya tersendiri. Tuhan tuh punya jawaban tersendiri gitu kan. Kita juga kalau misalnya Tuhan diam pun gak jawab, ya udah itu haknya Tuhan, bukan haknya kita. Kita juga kalau lagi mode gak mood sama orang, kita bisa diamin orang. Ketika kita lagi marah sama orang, kita bisa buat silent treatment ke orang. Silent treatment ini ada positif, ada negatifnya ya. Kalau positifnya itu, tunggu deh, takut aku salah ngomong nih. Nanti yang keluar, kata-kata yang keluar dari mulutku malah menyakiti hatinya. Ya udah aku diam dulu aja deh. Tapi yang negatifnya kita jadi egois. Kita egois kayak aku mau marah sama dia, aku mau diam aja sama dia. Kita mau pilih yang mana, yang positifnya atau yang negatifnya. Tapi kalau Tuhan diam, ya gak mungkin Tuhan pilih yang negatifnya toh. Tuhan pasti pilih yang positifnya, tunggu deh, sabar dulu deh gitu kan. Nah, ketika Tuhan belum jawab, ketika Tuhan diam, biarin aja Tuhan yang kerja.
Karena itu bukan bagian kita untuk menjawab segala sesuatu gitu. Karena pilihan kita, memang kita kayak Bapak Gembala, Ibu Gembala selalu bilang kita punya free will. Kita mau pakai itu buat hal yang apa sih? Yang disenangi Tuhan atau yang nggak suka sama Tuhan gitu. Kita bisa pilih itu. Nah, poin yang ketiga adalah bergembiralah. Di ayat yang selanjutnya dibilang bergembiralah. Doa mengubah keinginan bukan sekedar mengabulkan. Doa mengubah keinginan bukan sekedar mengabulkan. Bergembiralah karena Tuhan. Siapa sih yang gak bergembira sama Tuhan hari ini? Benar, itu pertanyaan menjebak sebenarnya. Berarti semuanya hari ini bergembira karena Tuhan? Amin. Nah, ini adalah bagian yang sering kita salah pahami ya. Bergembiralah karena Tuhan gitu. Ibaratkan kalau yaudah Tuhan, aku senang nih hari ini ke Tuhan, aku datang deh, aku berdoa deh, aku bikin ayat deh, aku rema deh. Pas waktu senangnya aja gitu datang ke Tuhan. Nah, gak bisa kayak gitu. Semuanya bukan lagi tentang kita. Semuanya gak semuanya itu tentang kita. Tapi kalau Tuhan sumber sukacita kita, ya keinginan kita ikut apa kata Tuhan gitu kan. Kita ketika kita lagi bangun relasi sama Tuhan, itu artinya kita semakin dekat sama Tuhan, bukan semakin jauh sama Tuhan. Maka doa kita berubah dan fokus kita pun ikut berubah ketika kita membangun relasi sama Tuhan. Dari yang misalkan apa ya yang mau Tuhan bikin hari ini buatku? Apa ya yang Tuhan mau kasih hari ini buatku? Tuhan mau kasih apa ya? Mau kasih aku duit 1M kah? Tuhan mau kasih aku kekuatan kah? Tapi jadi apa ya yang sedang Tuhan kerjakan sama aku hari ini? Nah, itulah yang dimaksud komunikasi dua arah. Ada kesaksian lagi komunikasi dua arah ya. Komunikasi dua arah ini bisa aja kita mendengar suara Tuhan secara audible. Siapa yang sudah pernah dengar suara Tuhan? Kenapa cuma sedikit? Harusnya semuanya dong. Firman Tuhan kan suara Tuhan. Siapa yang pernah mendengarkan suara Tuhan? Amin. Karena firman Tuhan juga ada, firman Tuhan itu adalah suara Tuhan itu sendiri. Jadi kesaksianku adalah tahun 2021 apa 2022, kakak, kita semuanya sudah tinggal di Jakarta. Kakak, abang, kakakku yang pertama sudah menikah dan sudah dengan suaminya. Sisa abangku yang di atasku, yang nomor 4, dengan mama di Medan. Sedangkan abangku ini mau pergi sekolah, keluar. Mau sekolah keluar, jadi kayak dia ini sebenarnya tinggal di situ karena gak tega mamanya sendiri gitu kan. Tapi dia juga mau pergi sekolah gitu. Terus kita udah bujuk, singkat cerita kita udah bujuk, ayolah ke Jakarta gitu. Entah setahun 2 tahun gitu kan. Ternyata tetap gak mau. Mungkin orang tua di desa-desa dibilang, sudahlah jaga rumah aja lah. Begitu kan. Agak susah memang kalau keluar dari zona nyamannya gitu. Pokoknya diajak gak mau. Ini kita padahal takutnya apa? Anak-anaknya semua di Jakarta. Mungkin pantau dari handphone bisa, tapi kita kan juga punya kekhawatiran untuk orang tua gitu kan. Pokoknya abang semuanya udah bujuk gak bisa juga. Dan singkat cerita abangku udah beli tiket, udah pergi. Terus di malam hari aku tuh cuma datang ke Tuhan bukan bersujud. Aku cuma datang ke Tuhan. Itu sambil tutup mata dan baringan, Tuhan, aku gak tahu deh Tuhan mau ngomong apa lagi ke mama. Tuhan aja deh yang ngomong. Aku cuman bilang gitu ke Tuhan. Terus aku denger di sebelah kananku cuman bilang jawabannya iya. Tapi itu 2 suara. Terus aku takut dong, ini suara setan apa suaraku gitu kan. Tiba-tiba ada jawaban suara iya gitu. Terus kayaknya ulangin lagi deh doanya ini, ulangin lagi. Terus aku ulang lagi, Tuhan aku gak bisa lagi nih ngomong sama mama, Tuhan aja deh yang ngomong gitu kan. Terus dalam hatiku jawabnya, iya. Gak ada lagi nih suara yang satu lagi.
ini bener gak ya, itu udah jam 12, jam 1 malam, ini agak horor memang kan. Tiba-tiba sudah deh aku tidur aja, aku takut gitu kan. Aku sudah takut, ini kenapa ada suara. Terus besoknya aku cerita sama Kak Kris, sama suamiku. Aku bilang begini, aku tuh tadi malam berdoa sama Tuhan. Terus aku bilang begini, ada jawabannya 2 suara. Suara setan kali ya, aku bilang begitu. Terus satu lagi gak tahu suara siapa. Terus dia cuma bilang gini, kenapa jadi suara setan? Kalau kamu damai sejahtera, itu suara Tuhan. Kalau kamu gak damai sejahtera, ya udah itu bukan berasal dari Tuhan. Kak Kris cuma bilang gitu kan. Singkat cerita, sampai 1 hari aku gak ada merasakan was-was. Ya sudah aku sampai lupa juga itu sih doaku sama Tuhan itu bagaimana. Terus 2 hari terlewat juga, ya tanya kabar mama kayak biasa aja. Kayak sehari-hari cuman chat, video call, udah gitu doang gitu. Gak ada tanya mau kesini, enggak. Terus di hari ketiga cuman telepon, tiba-tiba telepon bilang begini, ya udah deh mama mau ikut ke Jakarta, dengan nada yang begini. Ya udah deh, padahal gak ada yang ajak. Kita gak ada yang ngajak, kita diem nih semuanya. Ya udah deh mama mau ikut ke Jakarta. Lah bagaimana ini beda pesawat dong. Misalnya kita takut juga kan, ini beda pesawat. Tapi ya sudah, puji Tuhan. Nah itu suara dari Tuhan ternyata gitu kan dalam hati. Wah puji Tuhan ya, Tuhan tuh ternyata jawab bukan kayak cuman kayak gini, iya anakku boleh gitu kan. Enggak, Tuhan juga diem, itu pun jawaban sebenarnya dari Tuhan. Nah singkat cerita sudah datang ke Jakarta, ternyata bukan setahun 2 tahun. Sampai sekarang tuh masih ada di rumah. dan di depan rumah itu kan ada kebun-kebun tanah kosong pemerintah. Udah ditanam-tanam itu, beli bibit-bibit di Shopee, di online, ditanamin tuh jagung, udah panen sampai 1 RT kali. Terus tiba-tiba kemarin RT datang, lurah datang ngapain? Nanam pohon duren di situ. Ini kayaknya bertahan sampai lama ya ibu-ibu ini di sini dalam hatiku. Ternyata bukan bagian kita untuk nunggu-nunggu jawaban Tuhan. Itu bagiannya Tuhan untuk kasih jawaban ke kita gitu. Dan ternyata tanpa dipaksa-paksa untuk datang, ya sudah dia mau menetap di situ dengan teman-temannya yang baru, dengan komunitasnya yang baru gitu. Nah itu ternyata jawaban Tuhan ketika kita komunikasi 2 arah sama Tuhan. Kita tanya sama Tuhan, bukan sekedar kita mau kasih list doa kita ke Tuhan gitu kan. Nah ketika kita bangun relasi sama Tuhan, kita dekat, fokus kita berubah. Jadi komunikasi 2 arah itu. Nah kita taruh nih doa kita ke Tuhan. Kita mau tanya Tuhan, ini nih doaku, ini nih list doaku yang sebanyak ini, Tuhan aja deh yang atur. Kita mau begitu atau kita mau atur-atur Tuhan? Ketika kita mau taruh list doa kita ke Tuhan, maka hati kita mulai berbicara hal yang sama dengan hatinya Tuhan. Karena semuanya itu bukan tentang kita lagi. Semuanya tentang Tuhan. Amin. Poin yang keempat adalah menyerahkan doa dan menjadi dewasa. Di ayat yang kelima bilang, serahkanlah hidupmu kepadaku. Menyerahkan itu bukan pasrah. Ya udah deh kata dia, udah deh Tuhan, ini kuserahkan nih hidupku ke Tuhan. Kuserahkan nih list doaku ke Tuhan. Ya udah aku ikut Tuhan aja, let it flow aja kayak kemarin di workshopnya Kak Firman. Ya udah ngeflow aja. Tapi ternyata ketika kita ngeflow, kita dari atas turun ke bawah. Ketika kita ngeflow, kita dari atas turun ke bawah. Dan kemarin juga Mama sempat singgung di ibadah full time, sungai Danau Galilea itu mengalirkan air ke Laut Mati. Dari atas ke bawah, dan Laut Mati ini gak mengalirkan ke siapa-siapa. Gak mengalirkan ke sungai yang mana, dia tetap di situ menerima aja, gak memberi.
Jadi ketika kita let it flow itu nggak ada gunanya, kita nggak boleh let it flow. Jadi kalau ditanya, ini masa depanmu bagaimana besok? Ya udahlah, let it flow aja lah, ngeflow aja, kita ikut jalan arusnya Tuhan. Kita nggak bisa begitu. Itu artinya kita dari yang tinggi turun merosot ke bawah. Nah, ketika yang seharusnya kita lakukan itu adalah percaya tanpa kontrolnya kita. Biar Tuhan yang pegang kontrolnya gitu kan. Nah semua-muanya gak cuman satu, semua-muanya itu gak selalu tentang timeline-nya kita. Semua-muanya gak selalu tentang deadline-nya kita. Kalau misalnya di kampus mungkin deadline-nya 2359 ya, kumpulin tugas gitu kan. Gak boleh terlambat gitu. Tapi waktunya Tuhan unlimited. Pokoknya gak semua-semuanya tentang kita deh. Yuk kita hilangin yang maunya kita hilangin, kita kasih ke Tuhan gitu kan. Semuanya itu bukan tentang waktunya kita, tapi waktunya Tuhan. Kalau hari-hari ini kita belum melepaskan atau menyerahkan doa kita ke Tuhan, yuk kita lepasin. Biar punggung kita ini gak bawa kuk palsu. Kadang kita kayak, aduh Tuhan, aku sudah menyerahkan doaku, aku sudah menyerahkan pergumulanku, tapi punggung kita berat. Kita nenteng apa? Kita nenteng kuk palsu. Dan itu gak berguna dan itu gak dari Tuhan gitu. Yesus sendiri berdoa di Getsemani bilang gini, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Artinya itu kan komunikasi dua arah. Dia serahin ke Bapa, dia serahin ke Allah gitu kan. Terkadang kita ngizinin Tuhan gak untuk bilang enggak. Kita mengizinkan Tuhan gak untuk bilang tunggu. Tuhan bilang tunggu. Kadang kita lupa itu. Selama ini kita datang doa ke Tuhan tuh monolog atau dialog. Kita datang ke Tuhan itu karena butuh banget jawaban Tuhan atau rindu banget sama Tuhan. Mana yang mau kita pilih? Bapak Ibu Saudara boleh jawab dalam hati masing-masing ya. Dan ketika kita berdoa, doa kita itu berubah jadi monolog ke komunikasi dua arah. Mungkin kita nggak akan dapat jawaban dari Tuhan ketika kita berkomunikasi dua arah sama Tuhan. Ada saatnya kok Tuhan nggak jawab doa kita. Bukan karena Tuhan nggak mau jawab, tapi Tuhan tahu jawaban sebenarnya itu apa. Nah, tapi mungkin kita nggak akan dapat jawaban dari Tuhan. Kita mau jawaban ini, Tuhan nggak kasih ini, tapi ternyata jawaban Tuhan berbeda. Tapi kita lebih naik, diangkat lebih tinggi sama Tuhan. Tapi kita selalu dibentuk menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Yuk kita mulai serahin doa kita. Setiap list doa kita ke Tuhan bukan cuma sekedar. Tapi pastiin kalau hati kita itu gak was-was kasih doa kita ke Tuhan. Kita kasih list doa kita ke Tuhan itu kita gak takut, kita tenang. Mungkin hal yang sepele. Tapi ternyata di dalam diri kita, di dalam bawah sadar kita merasakan kewas-wasan itu. Kita merasakan ketakutan itu. Jadi ketika kita berkomunikasi dua arah sama Tuhan, kita harus minta ke Tuhan, bukan kita yang minta maunya kita, tapi biarin Tuhan yang bekerja untuk hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.